Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif Ansor Azizi. Dalam video ini merupakan video kelengkapan tugas saya dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran upaya hukum. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu penjelasan mengenai upaya hukum. Upaya hukum adalah langkah atau tindakan yang dapat diambil oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau putusan pengadilan untuk memperoleh keadilan atau perubahan terhadap keputusan tersebut. Dalam sistem peradilan, upaya hukum menjadi sarana bagi individu atau badan hukum untuk melawan keputusan yang dianggap tidak adil atau salah. Secara umum, upaya hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan lengkap mengenai upaya hukum. Upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa adalah langkah yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan untuk meminta perubahan putusan tersebut dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis upaya hukum biasa meliputi: yang pertama, banding. Banding adalah upaya hukum yang diajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi atau pengadilan tingkat banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Banding dapat diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara untuk meminta agar putusan pengadilan tingkat pertama diajukan ulang dan diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi. Prosedur banding. Pengajuan banding dilakukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan. Pihak yang mengajukan banding harus menyatakan secara tertulis alasan-alasan yang mendasari banding. Pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang bukti dan pertimbangan yang ada dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, kasasi. Kasasi adalah upaya hukum untuk memohon kepada Mahkamah Agung agar membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang dianggap keliru dari segi hukum. Kasasi bukan untuk menilai ulang fakta, melainkan untuk menilai aspek hukum yang terkandung dalam putusan. Prosedur kasasi. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari setelah putusan banding. Pengajuan kasasi hanya berdasarkan alasan kesalahan penerapan hukum atau prosedur hukum yang berlaku. Mahkamah Agung akan memutuskan apakah kasasi diterima atau ditolak. Yang ketiga, peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meninjau kembali sebuah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, berdasarkan alasan baru yang terungkap setelah putusan tersebut dikeluarkan. Prosedur peninjauan kembali. PK diajukan kepada Mahkamah Agung. Alasan PK meliputi penemuan bukti baru yang sangat penting atau kesalahan nyata dalam putusan. PK dapat diajukan selama 180 hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat diajukan pada situasi tertentu yang tidak terikat pada prosedur upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa ini sifatnya lebih terbatas dan hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti adanya bukti baru yang signifikan atau adanya kesalahan yang sangat mendasar. Upaya hukum luar biasa meliputi yang pertama, grasi. Grasi adalah pemberian keringanan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh presiden kepada terpidana, baik dalam perkara pidana maupun perkara lainnya. Grasi tidak mengubah putusan, tetapi dapat memberikan perubahan dalam bentuk pengurangan atau penghapusan hukuman. Prosedur grasi. Grasi dapat diajukan oleh terpidana atau keluarga terpidana kepada presiden. Grasi diajukan dengan alasan yang sangat mendasar, seperti faktor kemanusiaan, kesehatan, atau pertimbangan lain yang bersifat luar biasa. Yang kedua, amnesti. Amnesti adalah penghapusan hukuman bagi kelompok atau individu tertentu atas putusan dari presiden. Amnesti seringkali diberikan dalam situasi-situasi tertentu, seperti masa transisi politik atau sosial. Prosedur amnesti. Amnesti dapat diberikan oleh presiden atas dasar pertimbangan sosial atau politik. Biasanya dikeluarkan melalui peraturan pemerintah. Yang ketiga, absolusi. Absolusi adalah penghapusan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah, tetapi karena alasan tertentu dia anggap tidak perlu dihukum. Hal ini dapat diterapkan dalam situasi di mana seseorang yang bersalah
memiliki alasan tertentu, seperti keadaan darurat. Prosedur pengajuan upaya hukum. Setiap upaya hukum memiliki prosedur tertentu yang harus diikuti, tergantung pada jenis upaya hukum yang dilakukan. Prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil. Secara umum, tahapan pengajuan upaya hukum meliputi: yang pertama, pengajuan permohonan. Pihak yang tidak puas dengan putusan mengajukan permohonan upaya hukum kepada pengadilan atau lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis upaya hukum yang dipilih. Yang kedua, pengajuan berkas. Berkas yang mendasari upaya hukum disiapkan, termasuk alasan hukum dan bukti-bukti yang relevan. Yang ketiga, pemeriksaan dan persidangan. Pengadilan atau lembaga yang berwenang akan memeriksa dan melakukan persidangan untuk menilai keabsahan permohonan. Yang keempat, putusan. Setelah pemeriksaan selesai, pengadilan atau lembaga yang berwenang akan mengeluarkan putusan atas hukuman yang diajukan. Yang kelima, eksekusi putusan. Jika upaya hukum ditolak, putusan yang berlaku tetap berlaku dan harus dilaksanakan. Jika diterima, putusan pengadilan atau lembaga yang lebih rendah dapat dibatalkan atau diubah. Penjelasan berikutnya mengenai alasan dan tujuan upaya hukum. Alasan dan tujuan upaya hukum adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan pengadilan agar keadilan dapat tercapai. Beberapa alasan utama mengapa upaya hukum penting adalah: yang pertama, menjaga keadilan. Upaya hukum memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan benar dan adil. Yang kedua, perbaikan sistem hukum. Upaya hukum memungkinkan kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses peradilan untuk diperbaiki. Yang ketiga, pemenuhan hak. Memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa haknya dilanggar untuk mendapatkan keadilan. Yang terakhir, menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya mekanisme upaya hukum, keputusan pengadilan tidak bisa semena-mena dan dapat diawasi oleh pihak yang lebih tinggi. Kesimpulan dari materi upaya hukum ini adalah: upaya hukum adalah mekanisme yang penting dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan, kebenaran, dan pemulihan hak. Pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis dan prosedur upaya hukum sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Sekian video tugas saya yang berjudul Upaya Hukum. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.